Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 11. Kali ini kita mengambil ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Setelah murid-murid Yohanes meninggalkan Yesus karena mempertanyakan tentang kemesiasannya, lalu Yesus langsung memuji Yohanes Pembaptis di depan murid-muridnya, memuji integritasnya, pelayanannya, keberaniannya, ketulusannya. Setelah itu Yesus langsung tiba-tiba berhenti dan beralih mulai mengecam 3 kota besar. Bukan cuma sekedar menegur, tapi mengecam dengan pedas atau dengan mengutuk 3 kota besar di mana Yesus tinggal di dekat kota itu, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Dengan membandingkan 3 kota durhaka dan jahat yang pernah Tuhan musnahkan, yaitu Tirus, Sidon, dan Sodom. Kenapa Yesus membandingkan dengan 3 kota durhaka yang penuh kejahatan? Karena Tirus, Sidon, dan Sodom ketika diberitakan kebenaran seandainya pada waktu itu, maka kota tersebut akan merendahkan diri, berkabung, bertobat, dan kembali kepada jalan yang benar. Seperti kota Niniwe, kota yang penuh dengan kejahatan. Tapi ketika mereka mendengar berita dari Yunus, langsung kota tersebut berkabung, merendahkan diri, berpuasa, dan kembali kepada jalan yang benar. Sedangkan Korazim, Betsaida, Kapernaum adalah 3 kota yang banyak mengecap pengajaran dari Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus, dan rasul-rasulnya. Bahkan kota-kota tersebut menerima banyak sekali mujizat dari Tuhan Yesus. Tapi tetap saja 3 kota itu menolak Yesus. Kota Kapernaum adalah kota yang mendapat kehormatan, di mana Yesus pernah tinggal 3 tahun di kota tersebut. Sedangkan kota Korazim dan Betsaida lokasi dekat dengan kota Kapernaum, sehingga banyak orang-orang dari kota tersebut menerima pengajaran Yesus yang spektakuler dan menerima mujizat-mujizat Yesus. Bahkan setidaknya 3 murid Yesus berasal dari kota-kota itu. Namun amat disayangkan, mereka hanya cuma senang menerima mujizat Tuhan, tapi menolak sumber mujizat itu sendiri. Namun amat disayangkan, mereka hanya senang menerima berkat Tuhan, tapi tidak mau menerima sumber berkat itu sendiri. Mereka berbondong-bondong hanya senang mendengar pengajaran Yesus, tapi mereka tidak mau menerima si pengajar itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengecam dengan pedas. Celakalah kamu, kota yang harus diturunkan ke neraka. Hukuman Sodom akan lebih ringan daripada orang-orang yang menolak Yesus. Sampai hari ini 3 kota di mana Yesus pernah tinggal berdekatan, dan di kota itu hanya cuma kelihatan puing-puing, dan tidak ada seorang pun sampai hari ini yang bisa membangun kota itu kembali, sama seperti tembok Yeriko. Pelajaran penting buat kita semua. Jangan sampai kita yang sudah mengikut Tuhan sering mendengar khotbah-khotbah yang spektakuler, bahkan menerima banyak mujizat berkat Tuhan,
kemudian kita mulai menolak dia dan meninggalkan dia. Karena memiliki Tuhan Yesus lebih penting daripada memiliki berkat-berkatnya. Buat apa kita memiliki segala-galanya tapi jiwa kita binasa? Lebih baik kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya sumber segala sesuatu, yaitu Yesus sendiri. Sebab ketika kita punya Yesus, maka kita akan mendapatkan segala-galanya. Tapi ketika kita tidak punya Yesus, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Jadi jangan khawatir. Buat saudara hari ini yang kehilangan orang yang kau cintai, yang kehilangan mungkin pekerjaan, yang kehilangan mungkin usaha, yang kehilangan damai sejahtera, mungkin kehilangan pasangan hidup. Saya mau beritahu, selama kita punya Yesus, kita pasti hidup dalam anugerah, mujizat, berkat, dan pemeliharaannya. Bukan cuma sekedar di bumi, tapi di tempat kekekalan juga. Itu sebabnya janganlah sampai kita menolaknya, janganlah sampai kita meninggalkan dia. Tetap ikut Yesus. Apapun yang terjadi, maka kita tidak akan pernah kecewa. Tuhan Yesus memberkati. Kalau satu bulan itu butuh berapa banyak biaya? Biasa juga antara makan. Itulah sejarah kenapa Tangan Pengharapan mesti masuk ke sini, karena mereka betul-betul tidak. Kampung ini adalah kampung terisolasi. Kami nggak bisa meneruskan perjalanan gelombang yang begitu tinggi. Suka duka, perjalanan Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia